Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Bareng gua Putu dan sekarang gua lagi tag di Jakarta dan bukan di Bekasi dan jauh-jauh ke sini demi ngobrol bersama anak sebelum tidur. Di depan gua ada Ridwan. Halo Putu Mamen. Halo. Kenceng banget suara gue. Tapi gue mau nanya, ini pertama kalinya lo nginterview cowok? Enggak lah. Oh, ada tamu cowok juga lo? Ada. Sebenarnya di podcast gue tuh cowok cewek loh. Cuma pada nggak mau aja, pemalu. Kenapa nggak mau maksudnya? Oh, pada yang cowok. takut. Kalau yang cowok biasa lo ngomongin apa? Ya, experience-nya dia lah. Oh, ada yang mau cerita? Wah, ada coy. Cuma Anjing. karena cowok tuh lebih ngejaga ini banget. Image. Kalau cewek kan kayak ya gimana, gue udah barbar gitu ya, udah lanjut aja gitu. Kalau cowok tuh kan kayak, aduh nanti teman gue kantor gue tahu, aduh nanti ini, aduh gue nanti itu. Ada beberapa yang cowok juga gitu. By the way ini kalau di podcast gue kan nggak pernah punya skrip ya. Iya. Terus gue juga bebas. Lo Emang mau menurut, nanya apa enggak? menurut lo tadi gue ada skrip? Nggak ada. Oh iya? Gue Nggak gak ada ada? skrip itu. Bagus. Sama Nyimas juga gak ada bikin apa-apa. Udah gue bilang mau ngomongin apa Putu? Gue bilang kan Iya. baru tadi kayak gue tuh memang curious sama lo sebenarnya. Oh iya. Gue pengen tahu experience lo selama nge-host wanita-wanita cantik ini gimana. Makanya lo tau gak gue bilang apa kemarin ke Nyimas? Apa? Ini buat pendengar lo apa sih namanya? Hey listener. High listener. Kenapa high listener? Kenapa? Emang gak boleh? Oh hi, Iya. hi. Gue pikir kayak high listener tuh kayak radio mana gitu. Enggak juga, Nggak tahu. ada ya? Mungkin ada. Mungkin ada listener itu ya, makanya aku pikir kayak nama panggilan penyiar Gue radio. gak pernah manggil itu juga sih. Gue gak salah aja sih. Oh anjing lo emang. Bangsat. Males anjir kayak bikin pendengar. Lu punya nama pendengar emang? Gak ada. Ah. Anjing gue lupa lagi tadi mau ngomong apa ya gue. Oh gue bilang ke Nyimas. Apa namanya? Iya, gue bilang bisa nggak iya, kalau kemarin gue dia juga bilang ke gua. ada ceweknya, gue bilang. Gue penasaran experience seperti apa. Bisa. Gitu. Gue pernah waktu itu rekaman di salah satu platform podcast juga, punyanya TV. Oh, is. Bukan. Apa RCTI Plus. Oh, lo tag di sana di Roof. Gue live. Terus? Gue ngajak. Kok gue nggak diajak nih sama Roof nih? Narasumber gue. Terus gue collab bareng Solja. Oke. Jadi gue sama Solja malah jadi deket. Lagi sama manajernya lah, sama basisnya Bang Renhat. Jadi dekat gue. Suka tuker-tukeran job. Waktu itu sebelum di PNE gue sempat ditawarin, udah sama gue aja jalan gitu. Terus kita bikin ini. Terus gue bilang, waduh bang, apa namanya? Dia tuh kan sama RCTI deket. Iya. Terus kayak lu lihat dulu kontrak lu deh gitu. Lu bisa join di sini apa enggak? Terus gue bilang gue kerja juga nih bang, jadi gue waktunya harus fleksibel gitu. Dia tuh akan nyediain semuanya gitu di basecampnya dia kan 3 lantai. Enggak si Solja. Oh beda. Tapi kan gue kenalnya dari situ. Pokoknya di akhir tahun itulah gue jadi kenal gitu. Gue ngobrol tentang ya Bekasi lah gitu. Karena relate sama Bekasi. Jadi gue kenal di situ. Terus apa namanya? Jadi tau lah sekarang masih sering kontekan. Nah kalau ngobrolin banyak gimana ya, gue tadinya juga mau ngajak gitu ya misalkan, tapi gue takutnya malah jadi fokusnya 2 karena gue udah pernah kayak gitu juga sama orang. Oh iya. Jadi lu objek utama lu siapa nih? Karena kalau mau kecuali ya 2, Gua kecuali lu host. pecah 2.
Hah? Gimana? Kecuali lu pecah dua, jadi lu ngobrol sama gua terus lu ngobrol sama narasumber gua gitu misalnya. Tapi itu tuh kayak ya udah gue cuma pengen nanya bisa nggak? Kalau bisa lucu nih gue Bisa bilang. aja, cuma lu tahu kan waktu Indonesia Iya bagian sih. model. Waktu Indonesia bagian model. Gak bisa, lu gak bisa. Sulit ya. Gue udah lama kerja sama model, gue tahu banget mereka gimana. Bahkan ada yang udah sampai diancem. Ini lu kalau sampai nggak datang ya telat, apalagi nggak datang, denda lu 600 kali dari fee yang lu dapetin. Ada juga yang nggak datang. Ada. Ada. Anjing. Kurang keren apa lagi mereka? Emang semau dia aja ya? Iya, udah dibilang nih event gede ya. Nah. Vilo sekian. Ini acaranya anniversary. Yang datang banyak, bos-bos datang banyak. Malamnya lu jangan mabok. Jangan dugem, jangan apa, prepare buat besoknya. Telat. Gak apa-apa. Udah acara jam 9 nih, jam 12 WA. Aku datang masih bisa nggak kak? Ya udah datang aja nggak apa-apa Dia setengah. datang ngapain? Maksudnya setengah hari aja gitu kayak anggap aja mungkin ada accident apa gitu, masih bisa lah kita consider gitu. Aku masih bisa nggak kak jam 12 gitu? Ya datang aja setengah hari. Terus gak datang. Anjing. Emang dia ngapain di situ? Diundang buat apa? Model biasa kayak kita bikin fotografi lomba ini segala macam. Kan kita udah apa ya di plan tuh di pos-posin gitu. Kita ada 5 spot ini. Kurang 1 gimana? Siapa yang backup? Anjing. Dikira masa- SPG. Anjing. Kalau SPG gue bisa nyari backup ya? Iya. Gak bisa anjir. Semua mereka ya? Sama mereka gitu. Pantes. Gak semua ya, tapi ada yang kayak gitu. Makanya gue kayak wah anjir, lu mau kayak gitu. Wah, gue jatuhnya nggak enak karena Sulit. gue yang bawa. Ya udah gitu. nggak apa-apa. Gak apa ya. Gue makanya bilang, terus gue bilang gini mas, anjing gue kalau di podcastnya Putu gue dikulik gue bilang anjing. Ya, jadi apakah anda siap saya kulik? Boleh silakan. Cuma gue kayaknya tadi gue mikir mana yang boleh gue cerita mana yang enggak. Anjing. Lu by the way umur berapa sih? Umur berapa sekarang? Gue 26 gue, lo berapa? Gue 29. Berarti Selisih 3 tahun gitu. 3-4 tahun ya. Experience-nya gak jauh beda lah. Ya. Experience apa dulu nih? Seks lah apa lagi? Oke, aman. Cewek lo di luar ya? Cewek lo di luar. Gue Aman, single aman. ya. Aman, Terus. Ah, lu single? Iya single. Makanya main Bumble. Makanya main Bumble. Masih main sampai sekarang? Masih. Premium gak? Sempet. Premium dong, cuma sejuta Anjing sejuta lifetime tahu tuh gue. Nggak kuat gue tapi sebenarnya gini, gue main Bumble kadang-kadang tuh bete gue main Bumble karena apa ya? Melelahkan gitu, kayak lo harus kenal lagi sama orang baru, berusaha memperkenalkan diri lo lagi, terus lo berusaha mencari tahu tentang dia, bla 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 bla. Gue pernah kok beberapa kali ketemu sama orang, ya mungkin juga orang lain pernah ngalamin di gue ketemu, kok beda banget ya. Apanya maksud? Oh, fisiknya ya. oh maksudnya di gambar foto. Iya. Ya itu lumrah terjadi memang. Tapi ada juga yang anjing lebih cakep lagi gitu. Ya kadang orang di foto apa ya, kayak fotonya tuh kurang tapi aslinya lebih bagus. Ya. Gue main Bumble. Wah. Lo mau nanya tujuannya apa? Enggak, gue mau nanya gitu. main. Gue main dating Terus apps. lu main dating apps, kalau misalkan gitu, apa namanya? Lu kan single. Yeah. Lu main dating apps. Lu tahu kan Bumble tuh punya banyak filter segala macam. Mungkin dulu nggak populer ya Bumble. Lu main dating apps selain Bumble? Oke Cupid. Oh capek tuh ngisinya. Hah? Kenapa? Banyak ya? Kan dia kan based on percentage. Oh iya benar. Lu ngisi semua tuh? Cukup gue isi semua. Gue pernah di Oke Cupid. What are we looking for ya? Gue tulis hook up. Bisa ya, iya. Kalau Bisa, ada hook up. Ya gue bodo amat emang, ya kenapa enggak gitu loh. Maksud gue, tapi juga ada short term datingnya. Gue juga pengen, karena gue nggak lagi pengen into relationship kan. Gue tulis 2 itu. Terus ada satu match yang mana bio-nya, if you just looking for hookups, go away. Wah, SJW banget lah pokoknya lah. Jangan di swipe kanan sih kalau yang. Ternyata gue swipe kanan. Terus belum ada gue say hi atau apapun. Dia bilang, gue udah baca bio lo. Hahaha, pergi lo sana. Wih, apa-apa lagi? Anjing, gue bilang, ya lo juga ngapain nge-swipe right gue kalau lo tahu gue juga looking for hook up, ya lo gak suka hook up, ngapain lo swipe right gue? Jahat banget pak. Oke, Cupid kan bisa chat dulu sebelum swipe.
Iya, memang gue bilang kayak, ya lu ngapain? Ya udah gitu, urusan gue dong. Kenapa lo yang marah? Kenapa lo yang sewot? Abis itu dia unmatch tuh. Abis itu. Gue bilang kayak, gue lupa gue balas apa. Dia terus kayak, aneh deh pokoknya. Gue bilang, anjing nih gue bilang. Aneh banget. By the way, Ada Ridwan ini punya podcast sebelum tidur. Bener. Tuh. Wah, udah berapa lama sih lu jalanin podcast ini? Sama kayak lo 2018 gue. 2018 awal Februari. Oh, udah lama juga ya? Udahlah, udah hampir berapa ya? 6 tahun. Tapi seminggu sekali ya? Atau 4 tahunan ya? Gue seminggu sekali. Ya seminggu sekali doang sih gue. mostly monolog ya? Mostly monolog. Dulu gue buat gara-gara waktu itu eranya kayak gue waktu itu lagi sering bikin YouTube video kan. Terus gue ngerasa kayak anjing nih podcast Adriano Kalbi waktu itu awal minggu dia ngemeng sejam, kok gue betah ya dengerin ini. Terus akhirnya gue pikir gue coba buat kali ya, dan gue ngerasa produksinya paling gampang. Lo nggak perlu dandan, lo nggak perlu siapin kamera dan set lighting dan segala macamnya. Lo cuma buat ngomong doang dimanapun lo bisa pakai HP dulu waktu itu gue. Ya udah jadi akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan formatnya tuh nggak berubah tuh bertahun-tahun. Tidak berubah sama sekali. Monolog, backsound, atau kadang gue ngobrol, tapi ngobrol kan ngobrol di talk kan. Oh. Ngobrol-ngobrol yang tentang ya kehidupan lo aja lah, kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Gila lo bisa sustain gitu nggak berubah format. Keren sih menurut gue. Banyak yang berubah kan, termasuk gue juga berubah soalnya. Iya, kenapa nggak berubah? Karena menurut gue itu format paling enak. Karena gue akhirnya menjadikan si podcast gue ini sebagai personal journal. Kayak gue bisa cerita apapun tentang pengalaman hidup gue atau pengalaman teman gue yang mungkin bisa gue share sama orang lain. Dan menurut gue itu bukan suatu hal yang lo harus riset lagi. Lo buat kontennya berdasarkan pengalaman base gitu. Kayak ya udah gue nggak perlu ngulik-ngulik apapun lagi lah. Udah that's it lah, sesimpel itu aja. Terus lu berarti kalau gitu kan lu butuh kayak apa ya? Lu tuh harus punya list kayak ngulik apa. Ya punya. Gue bahkan nggak bikin talking point. Lah bisa double dong kalau misalnya kayak gitu lu nggak punya catatannya. Memang sering sekali ada yang double. Kontennya double. Kayaknya udah 3 tahun yang lalu udah pernah gue buat gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Maksud gue kayak pada akhirnya kan ada pendengar baru segala macam. Jadi gue ya udahlah, sikat-sikat aja lah, nggak apa-apa lah. Toh juga ada pendengar baru. Iya. Yang paling epic adalah gue mendapatkan pendengar baru dari kisah pilu tentang meninggalnya orang tua gue. Gue ceritakanlah di sana. Jadi gini, gue punya 2 master episode yang menurut gue sangat fenomenal. Apa aja? Yang membesarkan gue. Satu tuh semakin tua semakin males PDKT. Itu gue buat dulu dan itu ternyata hits banget pada masanya, menjadi episode terbanyak dan paling sentimental kali ya, relate sama orang yang mendengarkan lah. Terus juga yang terakhir nih yang cerita tentang bokap dan nyokap gue, cerita tentang kehilangan, kesepian dan sebagainya, yang ternyata gue akhirnya sering sekali mendapatkan DM kayak, "Hai Kak Ridwan, mungkin lo nggak tahu gue siapa ya?" Iya dong gitu. Gue pendengar podcast lo baru, dibilang gue waktu itu mendengarkan episode lo yang tentang kehilangan ibu dan bapak lo gitu, dan gue yang baru aja kehilangan juga segala macam baru beberapa bulan lalu. Gue merasakan spirit yang sama dan terima kasih sudah membuat kayak gini gitu-gitu. Satu sisi sebenarnya gini, podcast sebelum tidur gue buat sebagai, gue tuh selalu mencoba dan memposisikan diri gue sebagai teman tidur, bukan Dela Firmansyah ya saya. tapi gue memposisikan sebagai teman sebelum tidur gitu, karena menurut gue ketika sebelum tidur tuh adalah momen kesepian terparah. Menurut gue, lo kesepian, lo punya banyak thoughts di kepala lo yang lo kepikiran ini itu, tapi lo nggak tahu mau cerita ke siapa. Gue buat setiap episode PST itu selalu lebih relate dengan kegelisahan orang yang mungkin lagi orang lain alamin kan. Jadi kebanyakan sih memang jadi sentimental, kayak orang ngechat kayak, "Makasih ya Kak Ridwan udah bikin podcast sebelum tidur, karena podcast lo nemenin gue, ngebuat gue gak ngerasa sendirian, ngebuat gue jadi merasa termotivate gitu." Ternyata masalah yang lo ceritakan tuh juga masalah yang gue hadapin tuh juga dirasakan orang lain. Misalnya kayak gitu, biasanya ada yang kayak gitu sih. Tapi sekarang nih, lu
podcast doang atau lu ada kerjaan? Ada kerjaan, gue copywriter men. Copywriter. Copywriter di agensi gue. Wah. Agensi bro. Siapa tahu ntar gue butuh kopi. Boleh bang, boleh sama gue aja bang. Udah gue cari freelance apa aja yang bisa gue kerjain. Emang lu dulu kuliah jurusan apa? Manajemen. Gue manajemen pemasaran. Oh, pantesan. Jadi anak kopi. Jadi anak konten, makanya gue adalah sedikit-sedikit manajemen pemasarannya. Wah, kayak gitu gue tuh. Gila. Udah anak kopi, anak agensi, Anjing. anak podcast. Anjing. Masa jomblo? Anjing. Gue sedang apa namanya? Dekat. Nggak, Aduh, gue sedang menikmati momen kesendirian lagi sana sini. Sendirian sana sini. Iyalah, sendirian sana sini tuh lagi momen-momen di sana sih gue. Emang lu terakhir pacaran kapan? Gue terakhir pacaran 2020. Oh, 2020 gara-gara pandemi akhir. putus ya? Gara-gara LDR waktu itu. Oh. LDR, gue pandemi. putus. Terus gue juga sempat deket lagi, tapi nggak bertahan lama, cuma 6 bulan doang. Gue pikir gue bisa pacaran sama orang itu, tapi ternyata dia tidak siap komitmen ya. Dia masih pengen ekspor sana sini gitu ya. Oh. Perempuannya yang masih pengen ekspor sana sini. Lu nggak bisa LDR emang? Gue nggak bisa LDR, gue physical touch gue. Oh. Physical touch. Oh, itu love language lu ya? Ya sesimpel tinggal bareng aja lah. Itu bukan physical touch. Simpelnya kumpul kebo. Oh. Tapi gue nggak bisa LDR karena gue emang senengnya ketemu. Oh Kayak gitu. Terus yang LDR tapi jarang pulang. Jauh emang? Jogja men. Elah, Jogja 10 doang. jam doang. Selingkuh anjing dia selingkuh. Ya, Akhirnya. berarti bukan LDR Iya. dong. Problem lo. Problemnya dia selingkuh. Oh, berarti dia LDR lu aman-aman aja? Nggak tahu juga sih, mungkin gue juga bisa selingkuh ini kalau LDR. Ya kok gitu mah lu open ini aja. Relationship. Nggak kepikiran ya? Kayak gini aja lah, ini lebih enak. Gue ketemu orang baru dulu. Dari lu kalau ketemu orang baru gitu nggak apa ya, maksudnya nyortir gak? Kayak gue suka yang kayak gini. Kalau gue nih ya, gue kan gue selalu nyortir. Gue suka cewek yang apa ya, ngomongnya bacotnya banyak gitu. Karena gue bacot gue sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Bisa ngimbangin. Terus gue suka yang gue bahas di podcast lu yang 3 zodiak itu. Gue suka orang yang Leo, Aries, sama Sagittarius, sama Libra lah gitu. Tapi yang terakhir disebut tergantung personnya, nggak bisa semua. Tapi kalau yang 3 itu semuanya pasti nyambung gue. Kalau lu nggak sejauh itu? Gue nggak sejauh itu sih. Kurasi gue simpel banget sebenarnya, cuma kayak kalau kita ngobrolnya nyambung udah that's it lah, udah that's enough gitu. Terus apa lagi ya? Gak fisik ribet. jelas, fisik. Ya iyalah. Iya, maksudnya fisik lu gimana? Oh tapi gue nggak punya preference fisik. Nah tadi lu bilang ya iya. Enggak, tapi menurut gue kalau fisik tuh sekedar kayak iya gue suka sama lo udah gitu doang. Tapi kalau misalnya bentukan kan ada yang kayak gue suka yang matanya sipit, gue suka yang matanya belok, mungkin apalah. Gue nggak ada kalau fisik itu nggak ada. Sesimpel kayak ya lo cakep misalnya gitu. Ya cakep kan general banget ya. Tapi ya itu gue mungkin gue sedesperate itu kali ya, kayak gue akhirnya di titik yang mementingkan personalitinya dulu deh gitu. Tapi kan tetap itu faktor pendukung juga kan. Iya. Tapi at least kalau lu breakdown lagi, misalnya cakep menurut versi lo, itu cakepnya kayak gimana? Gue suka semua lagi put, anjing. Kadang-kadang gue suka yang Chinese, kadang-kadang gue suka yang Arab. Itu malu namanya nafsu. Memang serakah anaknya. Jadi gue nggak ada kurasi gitu. Gila, masa sih lu gak ada? Nggak ada. Gue deket sama yang mukanya Chinese tuh ada. Gue deket sama yang mukanya agak-agak Jawa eksotis tuh ada. Ada yang Indonesia nih, Sunda tuh ada juga tuh. Semuanya cakep gitu ya. Tapi emang gue nggak punya kurasi itu. Gue sekarang udah di titik yang gue butuh lo jadi rumah buat gue, udah deh sih. Sama cakep udah itu aja lah. So ganteng banget ya ngomongnya, anjing lah bangsat. Baru anjing lo jadi rumah buat gue. Tapi menurut gue kayaknya sulitnya tuh di situ kan, karena kan menurut gue ketika lo berpasangan adalah momen ketika dia bisa menjadi tempat di mana lo senang dan sedih. Ya rumah kan tempat lo. Ya, tapi lu nggak bisa lihat itu di awal kan? Nggak bisa, memang nggak bisa. Berarti setelah lu udah ngerasa nih kayaknya
oh ini cakep nih. Atau enggak sekarang gini deh, kita balik deh. Kan lu banyak yang suka. Yang gak lu suka deh, masa lu banyak juga. Yang gue nggak suka. Ya lu tuh paling gak suka nih kalau ceweknya Fisik. kayak gini. Iya, physically. Pendek gue nggak suka. Iya. Gue nggak suka cewek pendek. Berarti dia harus minimal selu gitu. Nggak harus gue. Tapi kan ada yang Nggak pendek terlalu banget jauh, ya. Iya, tapi kan ada yang pendek banget nih. Terus kayak, aduh kayak enggak deh gitu. Gue nggak suka cewek pendek, nggak tahu kenapa. Terus apa lagi ya? Nggak usah lah kalau ngomongin fisik gue takut gue. Gak suka gue kalau ngomongin fisik. Gue udah nunggu-nunggu nih. Takut mau ngeluarin gue. kata-kata apa nih? SJW itu nanti datang. Saya tidak berani. Gak salah. Suka banget. Pendek tuh udah paling aman sih menurut gue. Enak. Udah paling aman. Jadi oke. gue nggak ada yang kayak gini. Oke. Kalau itu kan tadi lu udah nyebutin ya physically seperti apa kurang lebih. Terus karakter, sifat. Terus kalau misalkan lu udah deket sama cewek gitu ya. Lu pasti punya something kan kayak anjing cewek yang ini tuh gue sukanya kayak gini. Tapi lu pasti kayak punya bayangan fantasi atau fetish gitu. Kalau fetish itu kan terlepas dari lu punya pasangan atau tidak ya kan. Ya ini terlepas dari lu punya pasangan atau tidak. Lu gak punya pasangan bukan berarti lu gak punya fetish. Bukan berarti juga lu gak punya fantasi gitu kan. Kira-kira lu punya ini dua hal yang berbeda ya, fantasi dan fetish. Kalau fantasi itu adalah hal yang benar-benar lu tuh pengen banget explore, tapi ada blocker gitu. Kalau fetish tuh gue nggak peduli nih ada blockernya apa enggak, tapi gue kayaknya suka banget gitu. Kita mulai dari fantasi, lu punya fantasi apa? Gue fantasi 5, 4, 3. kalau dibilang blocker mungkin blocker. Gue pengen banget sebenarnya ML di toilet bar. Bukan itu sudah biasa. Iya memang udah biasa tapi gue belum pernah masalahnya. Oh iya. Belum pernah gue, tapi gue penasaran banget. Kliasnya tinggi tuh gue sana. Tapi itu tuh satu. Sama lagi ya. Di tempat-tempat yang beradrenalin tuh gue cukup. Apapun itu ya, yang penting beradrenalin. Gue pernah waktu itu di apartemen cewek gue. Kirain mau nyebut namanya. Nggak. Gue udah deg-degan. Jadi waktu itu di apartemen itu kan kadang-kadang kan kayak misalnya lorong nih. Ya. Lorong garis lurus. Terus tuh kadang ada kayak pojok. Misalnya kalau lo lihat ke kiri ada lorong kecil untuk masuk ke area staff atau apalah biasanya gitu. Oh entah di tempat sampah atau tangga. Iya, yang lorong kecil yang nyelinap dikit di sudut. Menjorok sedikit. Iya. Waktu itu ceritanya gue lagi minum di apartemen dia sama abangnya juga. Sama abangnya, sama istri abangnya. Abangnya seumuran gue kebetulan. Terus kebetulan kita lagi order soju waktu itu di bawah, lagi ngambil ke bawah. Gue sama dia dong, sama cewek gue ke bawah. Terus pas naik udah agak tipsy kan. Udah agak tipsy. Pas naik dia juga udah agak tipsy. Terus gue ngeliat di sebelah kiri waktu kita mau masuk ke kamar, gue liat di sebelah kiri tuh ada lorong yang gue ngeliat nggak ada CCTV. Gue tarik tangannya ke situ. Oh tangannya doang kan? Iya sama orangnya dong. Kirain tangannya. Gue tarik tangannya, udah cipokan. Oh. Gue cipokan di situ. Ya nggak lama, cuma kayak. Menurut lo itu adrenalin ya? Kan menurut gue itu, iya sih. Emang adrenalin gue tuh terlalu cetek ya. Terlalu cupu memang. Tapi menurut gue itu adrenalin bro. Menurut gue itu adrenalin. Oh oke. Gue suka gitu ngelakukan hal-hal yang kayak anjing gitu. Sebenarnya cupu tapi ya lumayan lah. Enggak lah, itu lumayan lah. Lumayan. Itu fantasi. Kalau fetish tuh punya fetish apa? Anjing ini mas, ini kan masa gue ceritain di sini. Enggak dong, kan lo dulu deh fetish lo. fetish gue tuh suka. Ini mas kamu nggak apa-apa yang dengerin kayak gini. Sorry banget nih. Aku udah 24. Iya, Aduh, quarter life crisis dia. Quarter life crisis. Kabarnya. Jadi Fetish lo apa? gue tuh suka sama yang suaranya berat cewek. Oh sama lagi gue juga. Gak ngikutin lo. Tapi iya. Makanya gue suka sama cewek yang lebih tua. Apa hubungannya anjir? Suara cewek yang lebih tua 30 ke atas something itu gak tau kenapa suaranya lebih mature men. Soimah? Iya sih itu beda cerita. Tapi gak tahu kenapa kalau 35 ke atas atau 40. Ya kalau 30-an masih itulah. Cuma gue ngedengerin suara tante-tante sih memang 40 something atau 38, 39 itu suaranya beda coy. Ada suara ibu-ibu di situ yang kayak anjing gue bilang. Itu gue pernah itu. Oh lo suka? Suka, maksudnya tapi gue bukan umur. Tapi kalau umur emang gue sering sama yang lebih tua. Itu aja, coba aja 4 tahun lebih tua dari gue kan. Wow. Tapi maksudnya nggak ada kaitannya sama suara biasa aja. Cuma kalau suaranya berat tuh kayak oh ngaruh ya. Selain suara apa lo? apa ya, suka yang
suka apa ya kalau bilang fetish tuh, aduh terlalu banyak sih gitu. Oh, yang banyak gue suka ya? banyak. Tapi yang gue paling sorot utamanya adalah selain sore ya, gue suka apa ngeliat pakai lengkap gitu loh. Pakai lengkap maksudnya apa lo? McD. Full. Pakai lengkap. Tapi bukan hijab ya, bukan. Pakai lengkap bukan gimana, cadar. men? Lengkap kayak kaos kaki, pakai rok Ngapain? Ya enggak penampilannya. Pakaian lengkap. Jadi lu kalau di dalam satu ruangan nih, misalkan lu staycation nih, terus lu suka biasanya ya kalau biasa orang suka pakai baju yang seksi, Sailor Moon gitu. Gue justru suka yang tertutup. Aneh banget lo. Terus mainan dibuka juga kan? Fetish emang nggak harus normal fetish. Emang harus aneh. Iya sih. Tapi tuh lo mainnya tetap dipakai bajunya. Dipakai. Oh iya. Iya. Buka celana dalamnya doang berarti. Ya gimana? Masa nyeret gini doang? Ya bisa sih. Lo pakaian kantor kali maksud lo? Enggak kantor apapun. Kenapa lengkap? Pakaian badut juga bisa. Yang penting tertutup. Jangan dong. Badut mampang yang gini-gini juga gak apa. Gue apa ya? Cukup tai lah masa ngomongnya di sini lagi anjing. Gal, pendengar gue gak sebanyak lu, tenang aja. Tetap aja ini udah jejak digital anjing. Tapi apa ya? Gue tuh suka yang kasar gue. Wah, BDSM. Iya, tapi nggak sampai BDSM. Tapi boleh sih, gue pengen cobain sih. Tapi gue cukup kasar, rough gitu men. Waduh, pakai alat gak? Kadang gue pakai gergaji besi sih. Buset itu mah lo. Pembunuhan. Ngebangun. Nggak. Gue nggak pakai alat or something. Yang penting lo ini kayak spanking gitu. Spanking ini namanya. Alah. Bisa banget Spanking tuh. Masih juga dijaga. Tapi gue juga mau tanya, seberapa penting sexual preference buat lo sama pasangan? Ya penting lah, gila lo. Tapi seberapa penting maksud gue? Sangat penting. Oh ya? Karena kan kadang gini, ada beberapa orang yang tidak suka melakukan A misalnya, tapi pasangannya suka. Oh iya, tetap lu harus ngerti sih. Kan kuncinya lu jalan relationship, kalau orang bilang communication, lu nggak cuma communication men, Iya lu lagi. juga butuh ada understandingnya. Ya lu harus sama-sama ngerti. Kalau lu cuma communication lu bagus tapi nggak saling ngerti, ngapain lu? Emang kadang-kadang ada harus momen Tuh. mengalah ya. Iyalah. Gue, Ngerti. Itu namanya lu mengerti, understanding each other. Jadi lu gue bisa consider nih gitu. Tapi kalau gue udah nggak bisa consider, gue harus kasih reason. Nah, lu juga harus ngerti gitu. Jadi I see. bukan ego duluan nih yang digedein. Gitu. Jadi emang harus ada Harus understanding gitu sih ya. menurut gue ya. Kalau lu ngomongin komunikasi mah, ya udah komunikasi, lu pasti connect. Kalau nggak connect lu udah gak kenal. Benar. Kabur pasti udah. Karena gue kayak sama yang sebelumnya tuh sexual preferences tuh cukup match. Oh, yang orang Depok itu. Mana ada gue bilang orang Depok anjing. Kapan gue bilang orang Depok anjing? Bukan orang Depok. Iya. Cikarang. Terus kayak ketika itu match, gue ngerasa ada benih-benih. Wah anjing, benih-benih cinta. Waduh. Tapi sparksnya lebih gede memang, perasaan lo ke dia jadi lebih gede gitu. Jadi lustnya tuh ada hasratnya, passionate-nya untuk menjalani hubungan tuh ada. Makanya gue juga jadi berassume gitu kayak apakah nanti kelak mencari pasangan tuh dengan sexual preference yang cocok, apakah sepenting itu apa enggak. Itu tuh yang gue juga pengen tahu. Karena kalau lo tahu ada judulnya Sex Life di Netflix. Ya, yang 2 season itu. Emang 2 season ya? 2 season. Sex Life? Ibu-ibu kan? Iya, ibu-ibu selingkuh sama produser musik. Iya, 2 season. Nah, Yang satunya suaminya udah kayaknya perfect banget gitu. iya. Wah, tapi pas lagi mandi, aduh ada adegan joroknya. Iya lagi, lo lihat kan? Tapi kan jorok semua itu emang film. Ya, iya sih. Nah, tapi yang gue tangkap dari situ kan adalah kan terjadi perselingkuhan kan. Iya. Karena memang sama mantannya ini ternyata seksualnya match banget, sexual preference-nya, dan emang mungkin dia lebih berhasrat lah segala macam dibanding sama suaminya. Nah, itu jadi pertanyaan gue, anjing, apakah sebenarnya sexual preference ini juga menjadi sebuah dasar dan faktor yang penting dalam hubungan? Tapi kalau lu ngambil dari situ, menurut gua nggak apple to apple karena culture-nya beda. Nggak bisa, lu nggak bisa pakai itu di sini gitu. Kalau
kalau lu mungkin tinggal di barat gitu, gua rasa itu masih make sense. Kalau di sini tuh banyak hal-hal yang harus lu pertimbangin gitu. Apa ya, bisa dibilang di sini tuh lu harus sama-sama tabayun. Tabayun. Tabayun apaan coy? Bukan tabayun sih, apa sih? Ya, jadi kayak lu tuh ngerasa hal kayak gini tuh lu harus consider ke pasangan lu, kayak mungkin gak sih gitu kalau kayak gini. Kira-kira kalau ini terjadi, misalnya worst case terjadi, kira-kira penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi bukan kayak yang di sana, kalau sana kan ya emang kayak lu kompetitor brand aja bisa berantem terbuka gitu. Kalau di sini kan nggak bisa, ada hal yang harus dijaga. Ya menurut gue itu kalau di kita. Jadi gue rasa hal yang kayak gitu di sini mungkin ada, tapi nggak akan kebuka, itu pasti di bawah tanah. Kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Iya, bener. Nggak ke spotlight banget lah ya. Betul. Iya sih. Terlalu apa ya? Terlalu beresiko mungkin bisa dibilang ya. Iyalah. Oke, berarti apa tadi fetish lu? Hardcore. Oke. Tapi lu mungkin nih gue coba ya pertanyaan menurut gue pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga terbatas. Benar. Kalau dari semua ini lu kan tadi main Bumble. Tentunya lu metode deketin mereka sampai lu akhirnya bisa tidur bareng, lu butuh waktu berapa lama? Ini sering dibahas sama, gue rasa sering dibahas sama banyak orang ya, karena tiap orang tuh punya cara tersendiri untuk, terutama orang-orang yang emang terutama untuk orang-orang yang emang dia tuh into ke situ gitu. Walaupun mungkin lu nggak 100% into ke situ, tapi ketika kejadian hal tersebut lu kan ada prosesnya gitu. Nah, maksud gue prosesnya tuh kalau dari sisi lu tuh kayak gimana gitu? Sebelum tidur loh, masa namanya udah sebelum tidur. Harusnya ngomongin seks ya. Anjing. Gue biasanya malam pertama sih. Hah? Iya. Wah, I don't know why bro. Kayak gue gini. Menurut gue karena gue kalau ketemu biasanya pasti langsung ngajakin minum di bar. Karena menurut gue alkohol tuh salah satu stimulan ya. Apa sih stimulan ya untuk buat lo lebih nyaman ngobrol. Tapi sebenarnya alkohol bukan menjadi alasan gue untuk bisa bikin lo mabok dan gue bungkus. Gak juga, karena jatuhnya terus kesan tidak konsensual. Tapi sering sekali memang yang udah biasanya memang karena yaudah mau minum nggak gitu, yaudah kita minum di bar aja. Karena gue biasanya seneng ke bar, memang kadang gue datang sendirian dan gue ngerasa ngobrolnya lebih enak. Ya udah pada saat itu ngobrol, ketika ngobrolnya udah nyambung banget, ya gue langsung nanya, lo mau balik bareng aja nggak gitu. Gue langsung kayak gitu aja sih, langsung to the point. Wow, itu udah kode sih sebenarnya. Udah kode, iyalah. Iya langsung bareng tuh maksudnya ya lo balik sama gue aja mau nggak gitu. Itu terjadi. Ada yang terjadi karena ketemunya di bar, ada juga yang ketemunya di sosmed tuh juga ada. Hah? Di sosmed? Iya. Yang gara-gara aku suka deh episode yang ini gitu. Ada lagi kayak gitu. Ada lagi. Anjing ada lagi. Nge-follow. Bagus. Iya, kita selesai kok. Ya. Jadi pernah suatu hari ada followers gitu ya, cakep. Biasa gitu tuh gue, kalau followers cakep tuh gue follow back tuh biasanya tuh. Terus tapi nggak semuanya ya anjing, nggak banyak juga. Iya, semuanya. Terus kayak udah ada MDM-an, di Jakarta juga. Ya gue berpikir kita bisa menjadi teman gitu. Gue nggak ada expect kemana-mana. Tapi ternyata obrolannya berlanjut ke sana kemari kan, sampai akhirnya ya udah. It happened man. Wow. Tapi konsensual ya, sekali lagi gue selalu kayak anjing ini gede. Citra gue hancur. Image gue hancur. Gue gak mau terlihat sok keren anjing di sini. Enggak, lu udah keren gini, udah keren. Enggak bro. Anjing bangsat. Keren lu bro. Gak mau anjing gitu. Cuma ya lo juga pernah kan, maksud gue. Lo juga pernah sih. Cuma kayak normal ya. Gue ngelihat industri kita tuh kayak hal-hal kayak gitu tuh normal terjadi gitu. Ya udah sempat lah kayak gitu. Iya kak, aku dengerin podcast lo gitu. Oh ya benar. Terus kita ngobrol gitu. Gitu. Anjing. Ada. Oke, sudah jelas. Cukup jelas. Gue rasa keingintahuan gue tentang podcast sebelum tidur sudah jelas ya. Jadi gue tahu kenapa ada podcast sebelum tidur.
jelas karena sebelum tidur dengerin podcast, habis itu ngantuk terus tidur. Iyalah, apa lagi lah? Ngapain lagi? Udah itu doang, pasti gak ada yang lain, men. Cukup kalau gitu. Terima kasih banyak. Thank you, Putu. Terima kasih banyak, Ridwan. Yes. Jangan lupa buat yang mau dengerin, cek sendiri podcast sebelum tidur ada di Spotify. Bukan teman tidur ya. Bukan ya, bukan Dela ya. Firmansyah itu. Podcast sebelum tidur ada di Spotify, ada di YouTube ya. Ya, YouTube-nya apa namanya? sama podcast sebelum tidur. Namanya podcast sebelum tidur juga. Betul. Oke, jangan lupa langsung check it out. Terus jangan lupa juga follow podcast Hydran juga di YouTube juga ada, jangan lupa. Tapi bedanya nggak ada visualnya coy, beda nih emang sama lo. Cuma lo dari Ekes langsung ya? Enggak, gue pakai sendiri. Hah? Gue pakai Spectrum doang, nggak ada itunya. Dari Ekes bisa. Iya, Jadi serius. lo setiap ngupload episode baru di Ekes, lo bisa konekin langsung nanti dari YouTube ada Spektrum juga sama. Oh, jadi iya? ada cover lo, ada judul, ada spektrumnya. Itu Jadi, auto bikinnya? Auto. Anjing ngapain capek-capek ya gue. Ya, ngapain? Jadi dari Acast udah langsung bikinin video outputnya. Jadi ketika lo post di Spotify, di semua Apple Podcast, di YouTube juga ke post otomatis. Terima kasih banyak. Ya nanti coba lo tanya sama Nyimas dah. Oke. Ya, Adlibs, tolong bayar kita Acast. Jangan lupa Ekes ya, pakai Ekes. Terima kasih. Sekali lagi sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.